Pemirsa, kasus balita menderita cacingan akut kembali terjadi. Kali ini balita di Kabupaten Seluma, Bengkulu yang berusia 1 tahun 8 bulan mendapatkan perawatan intensif pasca ditemukan cacing gelang yang keluar dari mulut dan hidung balita tersebut. Kakak beradik warga desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Bengkulu yang baru berusia 1 tahun 8 bulan dan 4 tahun mendapatkan perawatan intensif pasca ditemukan cacing gelang yang keluar dari mulut dan hidungnya. Korban kini dirawat di RSUD Tais, Kabupaten Seluma. Sang adik yang baru berusia 1,5 tahun pertama kali dibawa oleh orang tuanya dengan keluhan batuk dan sesak nafas. Korban teridentifikasi mengalami cacingan akut usai dilakukan ronsen yang memperlihatkan di dalam tubuh korban terdapat cacing. Ternyata sewaktu penanganannya cuma ditanyakan batuknya keluhan itu cuma 4 hari. Kok batuk 4 hari langsung sesak. Jadi disarankan untuk dironsen. Pas dironsen ketahuanlah bahwa ada cacing. Dan setelah itu juga waktu dikasih obat cacing, itu cacingnya langsung keluar dari mulut. Pertamanya ketemu oleh orang tuanya 1. Sementara pasca dirujuk dari RSUD Tais, Kabupaten Seluma, korban kini mendapat perawatan intensif di ruang ICU RSUD Yunus, Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, selain menderita cacingan akut, balita tersebut juga mengalami infeksi paru-paru dan hingga saat ini sang balita belum sadarkan diri. Cacingnya itu karena dia sesak, jadi kita memang rawat pasien di ICU. Untuk saat ini sudah dilakukan ronsen, sudah dironsen juga paru-paru sama perutnya. Dari hasil pengamatan, kalau dari paru-paru memang ada infeksi paru, bronkopneumonia, jadi memang pasiennya sih belum bangun, belum sadar ya, masih tidur. Paru-parunya berat, memang banyak konki kalau kita bilang dalam dunia kedokterannya. Berbeda dengan sang adik, sang kakak yang berusia 4 tahun yang saat ini dirawat di salah satu rumah sakit swasta di kota Bengkulu akan menjalani operasi pengangkatan cacing dari dalam tubuhnya. Itu demam dulu ya Pak, baru keluar? Iya, demam dulu. Oh, demam. Masih demam itu keluar cacing? Ya keluar cacing dia sempit. Oh, napasnya sesak napas. Diduga kondisi ini diakibatkan lingkungan rumah yang dihuni orang tua dan kedua balita tersebut masih berlantai tanah dan dekat tempat sampah. Sementara orang tua kedua balita tersebut hanya berprofesi sebagai buruh tani. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Kondisi rumah yang dihuni oleh balita penderita cacingan akut di Kabupaten Seluma, Bengkulu sangat memprihatinkan dan tidak layak huni. Pemkab Seluma menjanjikan renovasi. Rumah yang dihuni oleh 2 balita penderita cacingan akut di Desa Air Petai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu memprihatinkan. Rumah tersebut tampak hanya berlantai tanah. Dinding terbuat dari papan, jangankan kursi yang nyaman, tempat tidur yang memadai tidak ada di sini. Tidak ada saluran pembuangan limbah, sarana MCK berdampingan dengan sumur yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kondisi inilah yang diperkirakan menjadi penyebab utama balita berusia 1 tahun 8 bulan dan 4 tahun menderita cacingan. Menanggapi hal ini, Bupati Kabupaten Seluma, Bengkulu berjanji akan segera merenovasi rumah balita tersebut. Kalau dari Basnas, dia akan memberikan bantuan rumah. Kemudian untuk tenaganya, tadi Pak Dandim bersiap untuk memberikan bantuan tenaga untuk biar cepat membangun rumahnya. Hingga kini 2 balita yang menderita cacingan akut masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Menyikapi kelangkaan stok BBM SPBU swasta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengkaji agar tidak terjadi praktik monopoli. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
Kembali bersama kami pemirsa, akibat kurang pengawasan orang tua, seorang bocah berusia 2 tahun lepas pengawasan dan lari ke jalan raya. Peristiwa tersebut menyebabkan kecelakaan beruntun antara pengendara motor dan 2 kendaraan truk serta minibus. Inilah rekaman CCTV yang merekam saat bocah berusia 2 tahun tiba-tiba keluar dari rumah di dekat toko cat di Jalan Brawijaya, Kabupaten Mojokerto. Diduga anak tersebut lepas dari pantauan orang tua dan lari ke jalan raya. Akibat peristiwa tersebut memicu kecelakaan beruntun antara 2 sepeda motor, truk, dan minibus. Pengendara motor yang melintas dari arah Pasuruan menuju Mojokerto langsung mengerem mendadak menghindari anak tersebut. Tiba-tiba dari belakang langsung ditabrak pengendara motor lain dan jatuh ke tengah jalan. Dari arah belakang truk besar bermuatan air mineral juga mengerem mendadak agar tidak melindas pengendara motor yang terjatuh. Truk pun ditabrak minibus dari arah belakang. Beruntung bocah selamat dan langsung dibawa oleh kedua orang tuanya dan warga lainnya. Kini kasusnya ditangani oleh Polsek Pungging dan unit Laka Lantas Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih Pak Ajar dan pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa ruas jalan. Kita awali dari kawasan yang pertama, Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dari pantauan CCTV kami terlihat memang arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terjadi hanya pada antrian di traffic light. Baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Lebak Bulus maupun Blok M maupun kendaraan yang akan mengarah ke Bintaro dan juga Fatmawati. Kita tinggalkan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita ke Jakarta Barat, tepatnya dari kawasan Rumah Sakit Harapan Kita. Arus lalu lintas di kawasan ini untuk kendaraan yang akan mengarah ke Grogol masih dalam keadaan, maksud kami dalam keadaan ramai, cenderung padat di sana, baik itu di jalur arteri maupun di ruas tol dalam kota. Tentunya kami harapkan Anda tetap bersabar dalam menunggu antrian kendaraan serta jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Sementara kendaraan untuk mengarah ke arah Slipi saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke Jakarta Selatan, tepatnya dari kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada siang hari ini di jalur flyover yang akan mengarah ke Semanggi dalam keadaan relatif lancar. Kemudian untuk kendaraan di ruas tol yang akan mengarah ke Semanggi dalam keadaan relatif lancar. Namun peningkatan volume kendaraan terlihat di jalur arteri untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Semanggi, di mana terlihat dominasi kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara serta utamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Dan yang terakhir Pak Ajar, kita pantau dari kawasan Pospol Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke arah Puncak saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Di arah sebaliknya Puncak yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan relatif lancar. Antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini, memang kawasan ini terdapat aktivitas pasar dan juga menanjak dan berkelok. Kondisi jalanannya perlu menjadi perhatian bagi pengguna jalan yang akan melintas. Kami juga menghimbau kepada pengguna jalan, tentunya keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama setiap pengguna jalan. Dengan disiplin dan kewaspadaan dalam berlalu lintas, kita mencegah semakin
banyak korban laka lantas di jalan sekaligus untuk menjaga generasi muda bangsa dari korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Mengingat memang korban kecelakaan sepanjang 2024 tercatat di usia produktif, yaitu di umur 16 sampai dengan 19 tahun. Untuk itu mari tertib berlalu lintas demi terwujudnya keamanan, keselamatan, serta ketertiban dalam berlalu lintas. Bagian akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke rekan saya Fajar, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi.